Hai, selamat datang di channel Fan Timnas Bola. Siapa sangka, negara kecil di kawasan Karibia bernama Curaçao kini sukses bikin kejutan besar di dunia sepak bola. Timnas Curaçao resmi lolos ke Piala Dunia 2026 dan langsung jadi sorotan banyak media internasional. Tapi yang lebih menarik, di tengah keberhasilan Curaçao lolos ke Piala Dunia, justru muncul komentar mengejutkan dari pengamat sepak bola Belanda. Mereka malah menyebut kalau kualitas timnas Indonesia dianggap lebih hebat dibanding Curaçao. Komentar itu langsung ramai dibahas fans sepak bola Indonesia maupun luar negeri. Jadi ceritanya begini. Curaçao memang berhasil mencetak sejarah besar. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 150.000 jiwa itu sukses menembus putaran final Piala Dunia 2026. Sebuah pencapaian luar biasa untuk negara kecil yang selama ini jarang diperhitungkan di sepak bola dunia. Banyak yang memuji perjuangan mereka. Karena secara kualitas pemain dan kedalaman skuad, Curaçao sebenarnya tidak masuk kategori tim unggulan dunia. Namun di saat publik sedang kagum dengan pencapaian Curaçao, pengamat sepak bola asal Belanda bernama René van der Giet justru memberikan komentar yang bikin heboh. Ia mengatakan bahwa Curaçao memang lolos ke Piala Dunia, tapi bukan berarti mereka lebih kuat dari Indonesia. Bahkan menurutnya, kalau Curaçao bertemu Indonesia sekarang, besar kemungkinan Curaçao bakal kalah. Wah, komentar ini langsung bikin netizen Indonesia heboh banget. Dan ternyata, ucapan itu bukan tanpa alasan. Kalau kita ingat lagi ke tahun 2022, Indonesia pernah 2 kali menghadapi Curaçao dalam laga FIFA Matchday. Hasilnya, skuad Garuda sukses menang 2 kali berturut-turut. Pertandingan pertama, Indonesia menang dramatis dengan skor 3-2. Lalu di laga kedua, Indonesia kembali menang 2-1. Padahal waktu itu ranking FIFA Curaçao jauh di atas Indonesia. Curaçao saat itu ada di sekitar ranking 80-an dunia. Sedangkan Indonesia masih di atas peringkat 150 FIFA. Tapi kenyataannya, timnas Indonesia tetap bisa menang. Dan sekarang, kondisi timnas Indonesia bahkan dianggap jauh lebih berkembang dibanding tahun 2022. Skuad Garuda saat ini diperkuat banyak pemain muda berkualitas dan pemain diaspora yang bermain di Eropa. Permainan Indonesia juga mulai terlihat lebih modern, cepat, dan berani menekan lawan. Karena itulah, banyak pengamat luar mulai mengakui perkembangan besar sepak bola Indonesia. Bahkan ada yang percaya kalau Indonesia sebenarnya punya kualitas untuk bersaing dengan negara-negara yang sudah lolos ke Piala Dunia. Sayangnya, nasib berkata lain. Curaçao berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026, sementara Indonesia masih harus menunda mimpi tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia itu. Ini yang bikin banyak fans Garuda merasa campur aduk. Di satu sisi bangga karena timnas Indonesia mendapat pengakuan dari pengamat luar negeri. Tapi di sisi lain, tetap ada rasa penasaran. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Curaçao, kenapa justru Curaçao yang lolos ke Piala Dunia? Meski begitu, perkembangan sepak bola Indonesia memang patut diapresiasi. Karena dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia benar-benar berubah drastis. Dulu sering diremehkan. Sekarang mulai disegani. Dan melihat perkembangan yang ada sekarang, bukan tidak mungkin suatu hari nanti Indonesia benar-benar bisa menyusul jejak Curaçao tampil di Piala Dunia. Menurut kalian gimana? Apakah timnas Indonesia saat ini memang lebih kuat dibanding Curaçao? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.